Perkenalan, saya Muhammad Yazid Mukhtar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama tentang ekonomi kerakyatan, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga adalah hakikat ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga adalah demokrasi ekonomi. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Pertama adalah pengertian. Ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Ekonomi kerakyatan yang pertama adalah sistem ekonomi yang benar-benar berorientasi pada kekuatan dan sekaligus kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, sebuah tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha-usaha kecil dengan orientasi usaha masih sekitar pemenuhan kebutuhan subsisten, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya terbatas, teknologi dan manajemennya tradisional, padat karya, dan output produksi yang ditonjolkan bagi rakyat lagi. Dan yang ketiga, sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Yang keempat, suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipan semua anggota masyarakat. Sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi suatu negara. Yang pertama, sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Kedua, keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Dan yang ketiga, kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan pada perekonomian pada umumnya. Kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, dari segi kepemilikan sumber daya ekonomi, kapitalisme milik individu diakui, sosialisme diklaim sebagai milik negara. Yang kedua, melalui kompetisi, kapitalisme menghargai persaingan individu, persaingan antar badan usaha. Sosialisme menekankan pada kebersamaan. Yang ketiga, dari segi imbalan prestasi, kapitalisme tidak ada kekangan atau batasan untuk menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Sedangkan sosialisme, imbalan berdasarkan kebutuhan setiap orang menerima imbalan yang sama. Yang keempat, melalui peranan pemerintah, kapitalisme minim, sedangkan sosialisme sangat tinggi. Yang kelima, melalui pengendalian pasar, kapitalisme menggunakan mekanisme pasar, sosialisme menggunakan perencanaan terpusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Bagaimana tentang penjelasannya? Mari kita simak. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Fungsi sistem ekonomi yang pertama adalah koordinasi kegiatan ekonomi, yang kedua stimulan dalam berproduksi, yang ketiga regulasi hasil produksi, dan yang keempat pengatur distribusi barang ataupun jasa. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Adapun ciri-cirinya: 1. Adanya pengakuan terhadap hak individu. 2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. 3. Menerapkan sistem persaingan bebas. 4. Peranan modal sangat penting. 5. Peranan pemerintah dibatasi. 6. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kelebihan dari sistem ini yang pertama adalah setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. 2. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. 3. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. 4. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. 5. Kualitas barang lebih terjamin. 6. Kualitas pelayanan terjamin.
Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, menimbulkan monopoli, 2, terjadi kesenjangan, 3, rentan terhadap krisis ekonomi, 4, adanya eksploitasi, 5, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Adapun ciri-ciri dari sistem ini, yang pertama, hak milik individu tidak diakui, 2, seluruh sumber daya dikuasai negara, 3, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, 4, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, 5, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, 6, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan dari sistem ini, 1, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian, 2, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat, 3, pemerintah mengatur distribusi, 4, mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, 5, perencanaan pembangunan lebih cepat, 6, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kekurangan dari sistem ini adalah 1, hak milik individu tidak diakui, 2, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, 3, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang, dan yang terakhir, 4, jalur birokrasi panjang. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah 1, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 2, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. 3, adanya persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan dari sistem ini, yang pertama, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. 2, adanya kebebasan berusaha dapat menolong kreativitas individu. 3, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. 4, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Adapun kekurangannya adalah 1, lemahnya unsur pengawasan pemerintah, 2, menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis, 3, pengolahan sumber daya yang tidak tepat, 4, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/MPR/1999 yang menyatakan tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Setelah kita menyimak tentang sistem ekonomi, nah selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat ekonomi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak lagi video berikut ini. Hakikat atau esensi ekonomi kerakyatan. Yang pertama, masyarakat memiliki peran sentral. Yang kedua, keseimbangan berekonomi antar pelaku ekonomi kecil, menengah, besar. Peran sentral. Yang pertama, masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Yang kedua, semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, makmur, maju, mandiri, sejahtera, adil, berkeadilan. Dan yang ketiga, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, orientasi pada kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, keterlibatan rakyat banyak dalam berproduksi. Yang ketiga, pengelolaan perekonomian di bawah pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir, keseimbangan pasar yang berkeadilan. Selanjutnya adalah tujuan sistem ekonomi
kerakyatan. Yang pertama adalah untuk masyarakat adil dan makmur, dengan sasaran sebagai berikut menurut San Afri Awang. Yang pertama, tersedia peluang kerja dan penghidupan yang layak. Yang kedua, terselenggara sistem jaminan sosial masyarakat, fakir miskin dan anak terlantar. Yang ketiga, terdistribusinya sistem kepemilikan modal material secara relatif merata. Dan yang keempat, terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Dan yang terakhir, terjaminnya kemerdekaan untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat ekonomi. Nah, setelah penjelasan tentang hakikat ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang demokrasi ekonomi ataupun pembahasan yang terakhir. Bagaimana keselanjutannya? Mari kita simak lagi video ini. Demokrasi ekonomi. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, baik sistem ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program, semuanya berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi merupakan bagian integral pembangunan nasional untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila merupakan proses perubahan ke arah kemajuan, mencakup pembangunan di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam demokrasi, ekonomi kemakmuran rakyat yang diutamakan. Sebab itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tercantum 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan antara berbagai pelaku ekonomi, baik antara yang besar, menengah maupun kecil, antara yang kuat dengan yang lemah, serta antara berbagai kegiatan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat. Perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan nasional diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah. Dalam demokrasi ekonomi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, melalui kebijaksanaan, dan dilakukan dengan pengaturan, pemilikan langsung dan pengawasan oleh pemerintah. Cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dikuasai individu atau kelompok berdasar motivasi memperoleh laba. Laba berfungsi sebagai sumber pembukaan modal dan tidak boleh digunakan untuk penguasaan ekonomi oleh orang, seorang atau kelompok yang merugikan masyarakat. Demokrasi ekonomi menghendaki setiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengakui hak individu dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan kreativitas setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Pemanfaatan sumber daya ekonomi dilakukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Peranan pemerintah dalam mengawasi mekanisme permintaan dan penawaran dilakukan demi tercapainya kestabilan ekonomi, keseimbangan kekuatan ekonomi, pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan bagi produsen dan konsumen yang lemah, pengembangan potensi ekonomi nasional, serta untuk mempertahankan keamanan nasional dan moralitas bangsa. Ini materi yang dapat saya sampaikan di penghujung video ini. Semoga apa yang saya sampaikan
sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.